Cik pariuk pengasembing dari Jawa, datang nek kecibuk bawa kepiting 2 ekor. Cak cabur dalam melang api, cak hidung gigi rongga, sapi ketawa dolok di pancung raja tunggal. Sinanggar tule tule tule, sinanggar tule tule tule, sinanggar tule tule tule, sinanggar tule tule tule, sinanggar tule. Cik pariuk pengasembing dari Jawa, datang nek kecibuk bawa kepiting 2 ekor. Cak cabur dalam melang api, cak hidung gigi rongga, sapi ketawa dolok di pancung raja tunggal. Sinanggar tule. Penerapan metode design thinking dalam merancang pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar dan mengurangi kesenjangan hasil ujian bahasa Inggris peserta didik. Kumala Irjayanti, PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024, Universitas Borneo Tarakan. Latar belakang, rendahnya motivasi belajar bahasa Inggris dan kesenjangan hasil belajar harian dan ujian akhir bahasa Inggris siswa SMP kelas 9 di tempat saya melakukan PPL 1 merupakan wicked problem dalam dunia pendidikan yang saya temui dan harus dicari jalan penyelesaiannya. Untuk memecahkan wicked problem ini, saya menggunakan metode design thinking dengan 5 langkah, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Empathize. Langkah pertama dalam design thinking adalah memahami perasaan dan kebutuhan para pengguna. Dalam hal ini, siswa dan guru bahasa Inggris. Saya memperoleh data tentang kebutuhan, tantangan, dan harapan pengguna melalui observasi secara langsung dan wawancara menggunakan IDI ataupun in-depth interview kepada siswa dan guru. Pada saat melakukan observasi kelas, saya mendapati peserta didik SMP kelas 9 sering menunjukkan rendahnya motivasi dalam belajar bahasa Inggris. Misalnya, pada saat saya pertama kali melakukan asistensi mengajar, saya mendapati beberapa siswa ribut, mengantuk, mengganggu teman, mengobrol dengan teman, pasif dalam kegiatan kelompok, tidak tahu cara meminta izin dalam bahasa Inggris untuk ke WC misalnya, tidak tahu memimpin doa yang benar dalam bahasa Inggris, tidak percaya diri untuk mencoba menjawab, dan ragu untuk menyampaikan pendapatnya. Mereka juga memiliki fixed minded, di mana setiap kali saya menunjuk siswa untuk mencoba menjawab, mereka akan menyampaikan bahwa saya tidak bisa bahasa Inggris, ataupun nggak tahu, dan bahasa Inggris susah menurut saya. Hal lainnya yang merupakan wicked problem yang saya dapati adalah meskipun mereka mendapatkan nilai harian yang tinggi, namun pada saat ujian akhir, nilai yang diperoleh sangat rendah dan jauh dari harapan. Kejomplangan nilai antara siswa mahir dan kurang mahir sangat terlihat jelas. Fenomena ini menimbulkan beberapa masalah yang perlu dipecahkan. Kemudian kita masuk kepada kesulitan ataupun masalah yang dihadapi siswa dalam pembelajaran. Saya membaginya menjadi 4 faktor utama. Yang pertama adalah faktor internal berupa motivasi dan persepsi siswa, di mana motivasi belajar dan ketertarikan siswa untuk belajar bahasa Inggris itu rendah. Dan kemudian persepsi tentang bahasa Inggris, di mana siswa memiliki fixed minded. Mereka meyakini bahwa mereka tidak bisa bahasa Inggris dan bahasa Inggris itu sulit bagi mereka. Hal ini bisa saja disebabkan karena ketika bersekolah di sekolah dasar, siswa tidak memiliki kesempatan untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian pada ketika mereka memasuki sekolah menengah pertama, akan terasa sulit bagi mereka karena mereka tidak memiliki dasar ataupun basic English yang mereka kuasai. Kemudian mereka fokus pada nilai bukan pada pemahaman. Hal ini disebabkan oleh ketidakpahaman mereka, sehingga mereka lebih memilih untuk mengerjakan sesuatu hanya untuk mendapatkan nilai, dan hal ini bisa menyebabkan ketergantungan terhadap rekan-rekannya yang lain. Kemudian kita masuk pada faktor kedua, yaitu metode pengajaran dan media.
di mana kurangnya penggunaan media pengajaran yang bervariatif yang diterapkan guru di dalam kelas. Guru hanya mengandalkan buku siswa dalam pemberian materi dan sumber belajar. Kemudian dalam pembelajaran, media informasi, media teknologi juga kurang diterapkan. Kemudian metode mengajar yang monoton. Dan seterusnya adalah bimbingan dan latihan soal sebelum ulangan tidak diberikan, sehingga kebanyakan siswa merasa kebingungan dalam menjawab soal ketika ulangan karena mereka tidak mendapatkan pemahaman trik cara menjawab soal ulangan itu seperti apa. Kemudian kita masuk pada penguasaan materi dan keterampilan dasar, di mana kebanyakan siswa tidak memiliki penguasaan materi dan keterampilan dasar berbahasa Inggris, sehingga hal ini juga menjadi salah satu faktor penyumbang yang besar terhadap rendahnya motivasi belajar mereka, karena mereka sudah menyadari bahwa mereka tidak memiliki dasar dan mereka tidak memahami apa yang mereka pelajari. Kemudian partisipasi rendah, di mana siswa dengan kemahiran rendah kurang diberikan kesempatan. Hal ini juga disebabkan oleh keterbatasan waktu dan sumber daya yang ada. Kemudian perbedaan mencolok antara nilai harian dan nilai ujian. Hal ini pastinya disebabkan oleh kebanyakan siswa itu melakukan ataupun menjawab dan melaksanakan tugasnya hanya untuk mendapatkan nilai, bukan berdasarkan pemahaman, sehingga akan terlihat jelas mana siswa yang benar-benar memiliki kemahiran dan kemampuan ketika ujian dan mana siswa yang hanya mendapatkan soal ataupun hanya mendapatkan jawaban dari temannya saja. Kemudian faktor lingkungan dan dukungan, di mana fasilitas belajar terbatas di ruang kelas yang didapatkan siswa, sehingga sangat sulit untuk mengeksplor media yang berbasis teknologi di dalam kelas, yang mana menurut saya itu sangat dibutuhkan oleh siswa, karena seperti yang kita ketahui di abad 21 ini sangat relevan untuk siswa belajar dengan diintegrasikan dengan penggunaan media dan teknologi. Dan yang seterusnya adalah kurangnya ruang refleksi ataupun umpan balik dan apresiasi yang diterima oleh siswa. Siswa menuturkan bahwa mereka akan merasa lebih termotivasi untuk belajar ketika mereka diapresiasi. Dengan cara yang sederhana saja mereka sudah merasa bahagia dan senang untuk belajar dan memperdalam lagi ilmu mereka. Dan seterusnya adalah regulasi sekolah yang membatasi penggunaan HP di sekolah. Hasil dari IDI yang dilakukan, saya mendapati kebutuhan belajar peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama, peran guru dalam pendidikan ataupun keterampilan guru sebagai fasilitator pendidikan. Siswa membutuhkan guru yang dapat menjelaskan materi dengan cara yang jelas, mudah dipahami, memfasilitasi proses belajar mereka, kemudian menggunakan media pembelajaran yang menarik. Dan seterusnya adalah pembelajaran yang menarik. Peserta didik membutuhkan pembelajaran yang menarik dengan adanya media, metode, strategi yang tidak monoton. Siswa lebih suka belajar melalui aktivitas praktik, kegiatan game, permainan, kuis yang dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Kemudian, suasana kelas yang kondusif ataupun classroom management yang baik. Siswa membutuhkan suasana kelas yang tenang dan nyaman untuk memudahkan mereka fokus dalam pembelajaran. Siswa juga sangat membutuhkan dan menyukai pembelajaran yang memfasilitasi mereka untuk berkolaborasi dan berdiskusi bersama rekannya. Sesetengah siswa tidak memahami penjelasan yang diberikan oleh guru. Mereka lebih memahami ketika rekannya yang menjelaskan ulang kepada mereka. Kemudian, siswa membutuhkan umpan balik dan penghargaan. Siswa termotivasi jika mendapatkan umpan balik positif dan penghargaan atas pencapaian yang mereka lakukan. Menurut ahli, terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Salah satunya adalah menggunakan metode pengajaran yang interaktif dan menyenangkan. Menurut Chappell tahun 2003 berpendapat bahwa penggunaan teknologi seperti aplikasi belajar, bahasa Inggris, kemudian game, video interaktif,
atau media sosial dapat membuat belajar lebih menyenangkan dan efektif. Manakala Slavin tahun 2009 menekankan pentingnya pembelajaran kooperatif dan aktivitas yang melibatkan siswa secara aktif, seperti diskusi kelompok, debat, atau permainan edukatif untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasinya. Hasil wawancara dengan guru mendapati bahwa kesulitan guru dalam memfasilitasi pembelajaran yang interaktif dan berdiferensiasi untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi peserta didik, serta mempersiapkan mereka untuk ujian akhir adalah karena keterbatasan sumber daya. Guru tidak memiliki fasilitas yang lengkap di ruang kelas, guru mengajar terlalu banyak kelas dengan jumlah siswa yang banyak, waktu yang dibutuhkan juga tidak mencukupi, dan guru harus mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Divine. Setelah mengumpulkan data dan insight atau pemahaman dari tahap empati, kita dapat mendefinisikan masalah secara lebih jelas melalui fase divine. Menentukan permasalahan inti, siswa memiliki motivasi yang rendah untuk belajar bahasa Inggris secara berkelanjutan, dan kejomplangan antara nilai harian yang tinggi tetapi ujian akhir rendah karena kurang persiapan untuk ujian akhir. Terdapat 3 rumusan tujuan dalam bentuk how might we atau bagaimana bisa yang telah saya rumuskan. Yang pertama adalah bagaimana kita dapat merancang pembelajaran yang interaktif dan terintegrasi dengan teknologi agar peserta didik dapat ataupun mendapatkan pengalaman yang baru yang dapat mengubah fixed minded mereka dan membuatnya termotivasi untuk belajar, dan seterusnya meningkatkan kompetensi dan partisipasinya di dalam kelas. Yang kedua adalah bagaimana solusi yang bisa dilakukan untuk menangani permasalahan tidak tersedianya fasilitas mumpuni di ruang kelas, dan bagaimana menghadapi regulasi sekolah yang melarang peserta didik membawa HP ke sekolah. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara menutup gap antara nilai harian dan ujian akhir dengan cara yang efektif dan menyeluruh, serta dapat membantu siswa untuk mempersiapkan ujian akhirnya dengan lebih baik melalui pendekatan yang lebih baik pula. Fase ketiga adalah ideate atau ideasi. Pada tahap ini kita mencari berbagai solusi untuk mengatasi masalah yang telah didefinisikan. Pada fase ini saya mengumpulkan berbagai ide yang dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi dan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran bahasa Inggris. Saya memilih untuk menggunakan pendekatan pengajaran abad 21, yaitu dengan mengintegrasikan penggunaan teknologi dan media. Untuk metode mengajar yang dapat kita gunakan adalah project-based learning, role play, problem-based learning, gamifikasi, collaborative learning, presentation, flipped classroom. Manakala untuk media, kita bisa menggunakan aplikasi Canva, Padlet, Whiteboard, Wordwall, Quizzes, Quizwiser, Kahoot, Vocaroo, Medsos, LMS, Google Classroom, Zoom, dan lain sebagainya. Final idea yang akan saya pilih untuk ditempatkan ataupun diaplikasikan di dalam pembelajaran di kelas untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi peserta didik adalah yang pertama untuk metode ataupun metode mengajar yang akan saya pilih adalah gamifikasi dan flipped classroom. Manakala untuk media, saya akan menggunakan Google Classroom sebagai wadah untuk menempatkan berbagai aplikasi interaktif, misalnya Quizwiser, Wordwall, Canva, dan Google Form. Kemudian untuk approach, saya akan memilih approach atau pendekatan berdiferensiasi konten, proses, dan produk, kemudian menggunakan CRT, Cultural Responsive Teaching, dan juga TARL, yaitu Teaching at the Right Level. Prototype. Setelah menghasilkan beberapa ide, langkah berikutnya adalah menciptakan prototype atau versi awal dari solusi yang akan diuji untuk melihat efektivitasnya. Saya akan menggunakan metode belajar gamifikasi, kemudian media yang akan saya gunakan adalah Google Classroom, Quizwiser, Wordwall, Canva, dan Google Form. Langkah-langkah prototyping adalah yang pertama, membangun platform gamifikasi, di mana saya memilih untuk membangun platform permainan ataupun pembelajaran siswa melalui Google Classroom. Di dalam Google Classroom tersebut, saya memasukkan berbagai aplikasi interaktif yang dapat digunakan siswa dalam pembelajaran dan mendapatkan materi secara luas tetapi masih terukur, seperti Wordwall, Quizwiser,
Google Form, dan Canva untuk pembelajaran berkolaborasi. Kemudian saya menciptakan modul interaktif dan juga mengembangkan sistem pembelajaran adaptif dengan memanfaatkan teknologi dan media informasi. Kenapa saya menggunakan media teknologi adalah supaya lebih relevan dengan kehidupan siswa, di mana pada abad 21 ini penggunaan teknologi sangat dibutuhkan dalam pembelajaran untuk membuat pembelajaran lebih interaktif dan juga efektif dari segi waktu. Kemudian untuk uji coba produk awal dilakukan oleh pengguna, dilakukan oleh guru dan juga para siswa. Ini adalah platform pembelajaran berbasis gamifikasi yang telah saya susun. Saya merancang solusi pembelajaran bahasa Inggris berbasis gamifikasi untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi peserta didik. Metode belajar yang saya gunakan adalah gamifikasi, dan metode ini sangat interaktif, bervariasi, relevan dengan peserta didik SMP yang menyukai permainan dan juga kompetisi. Saya merancang platform belajar siswa menggunakan Google Classroom. Pada Google Classroom ini, saya memuat berbagai materi belajar siswa dan link menuju beberapa aplikasi belajar yang interaktif dan bersifat real time seperti Wordwall dan Quizwiser. Kolaborasi juga didapatkan siswa dengan menggunakan aplikasi Canva dan Google Classroom. Pembelajaran dilaksanakan dengan real time dan feedback juga segera didapatkan siswa. Siswa juga dapat memberikan feedback secara langsung terhadap proses pembelajarannya melalui Google Form yang telah disediakan guru. Untuk menangani permasalahan tidak tersedianya fasilitas di ruang kelas dan regulasi sekolah yang tidak membenarkan peserta didik membawa HP ke sekolah, saya memilih metode belajar Flipped Classroom, di mana guru dapat memberikan materi ajar 2 hari sebelum pertemuan melalui Google Classroom dan meminta siswa untuk mengakses media belajar yang telah disediakan, sehingga ketika di dalam kelas, siswa sudah memiliki kemampuan dasar dan background knowledge, dan pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai aktivitas non-teknikal di ruang kelas. Dari hasil prototyping tersebut, saya mendapatkan masukan dari pengguna ataupun user. Yang pertama adalah hal yang dirasa sudah baik ataupun berhasil, di mana para user merasa mendapatkan new experience ataupun pengalaman baru. Mereka merasa excited untuk memainkan ataupun mencoba permainan game dan juga media belajar tersebut. Kemudian media pembelajaran yang interaktif ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi peserta didik di dalam kelas, dan juga dapat digunakan untuk melatih fokus dan memunculkan jiwa kompetitif user ataupun peserta didik nantinya. Kemudian platform ini juga merupakan platform yang bersifat adaptif dan bisa diakses dari mana saja oleh peserta didik. Kemudian untuk hal yang dirasa kurang dan belum berhasil adalah pertanyaan yang diterapkan dalam game tersebut cukup tricky dan membutuhkan ketelitian, sehingga membutuhkan suasana kelas yang lebih nyaman untuk diterapkan ketika di dalam kelas. Kemudian tidak bisa diakses sekiranya tidak memiliki jaringan internet dan gawai. Kemudian fitur ekspor penilaian yang tidak bisa diakses guru karena terkendala dengan biaya ataupun akun berbayar. Akan tetapi terdapat juga akun yang gratis yang bisa diakses oleh guru. Kemudian ide-ide baru yang muncul adalah untuk memantapkan lagi media ataupun platform mengajar ini adalah leveling up, ataupun pertanyaan-pertanyaan untuk pembelajarannya sebaiknya ditingkatkan lagi untuk setiap levelnya. Kemudian memberikan alokasi waktu supaya siswa tidak bertele-tele dan lebih aware untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pada tahap terakhir adalah testing atau uji coba. Pada tahap terakhir, prototipe yang sudah dibuat diuji untuk melihat seberapa efektif solusi tersebut dalam menyelesaikan masalah yang ada. Tujuannya adalah untuk mendapatkan umpan balik secara langsung dari pengguna, ataupun kita panggil sebagai user testing. Terdapat 3 langkah dalam pengujian produk. Yang pertama adalah uji coba platform, kemudian melaksanakan pembelajaran dan mengumpulkan umpan balik dari user. Nah, untuk metode uji coba saya menerapkan 3. Yang pertama, uji coba moderasi, kemudian uji coba langsung, dan uji coba eksploratif.
Uji coba moderasi atau metode dengan moderasi artinya penguji memberikan penjelasan dan arahan selama proses uji coba. Dalam hal ini, penguji memberikan arahan kepada pengguna selama proses uji coba produk, yaitu guru memberikan arahan, bimbingan, dan tuntunan kepada peserta didik dalam menguji coba produk yang telah disiapkan untuk meningkatkan partisipasi dan kolaborasi serta motivasi belajar peserta didik. Metode uji yang kedua adalah uji coba langsung. Dalam uji coba langsung, penguji bertatap muka langsung dengan pengguna. Kelebihannya adalah respon yang didapat akan lebih akurat ataupun alamiah. Dalam hal ini, penguji yaitu guru dan pengguna siswa berada di kelas yang sama dan menguji langsung ataupun menggunakan langsung produknya di dalam kelas, sehingga respon yang didapatkan juga akan lebih akurat dan alamiah. Uji yang ketiga adalah uji coba eksploratif. Metode eksploratif bersifat open-ended atau terbuka. Pengguna dapat memberikan umpan balik dalam bentuk apapun, komentar, saran, respon, kemudian emosi, dan lain sebagainya. Biasanya dilakukan pada tahapan awal pengembangan rancangan untuk mengidentifikasi potensi dan ide-ide baru untuk rancangan. Dalam hal ini, pengguna siswa memberikan umpan balik secara langsung kepada penguji ataupun guru setelah selesai ataupun di dalam penggunaan produk tersebut. Hal ini bisa kita lihat dari emosi, reaksi, respon siswa ketika menggunakan produk tersebut. Dan setelah akhir pembelajaran juga, siswa diberikan ruang untuk menyampaikan masukan ataupun refleksinya ataupun feedbacknya melalui Google Classroom. Kesimpulan uji coba produk terbagi menjadi 3, yaitu berdasarkan desirability, kemudian feasibility, dan viability-nya. Yang pertama adalah desirability. Apakah subjek benar-benar menginginkan solusi ini? Hasilnya adalah 95-100% user, termasuk guru dan siswa, tertarik menggunakan media yang interaktif saat pembelajaran. Berdasarkan platform media belajar interaktif yang telah saya susun, terdapat 100% siswa setuju untuk menggunakan platform ini dalam pembelajaran seterusnya. Dilihat dari aspek feasibility ataupun apakah sumber ini benar-benar dapat diimplementasikan dengan sumber daya yang tersedia di sekolah seperti fasilitas, teknologi, regulasi, kapasitas pendidik, dan lain-lain. Nah, hasilnya adalah 45% dilihat dari sumber daya yang tersedia di sekolah, di mana ada kekhawatiran dari pihak sekolah jika para siswa membawa gawai ke sekolah akan menimbulkan berbagai dampak negatif dan perilaku negatif terhadap siswa, sehingga perlu perizinan dari pihak sekolah. Ditakutkan jika tidak ada perizinan, maka solusi belajar interaktif dengan pengintegrasian teknologi dan media di dalam kelas ini tidak dapat diimplementasikan secara menyeluruh. Dari aspek viability ataupun apakah solusi ini efektif untuk menjawab permasalahan dan dapat dikembangkan lebih jauh lagi, 90-100% solusi penggunaan media ajar interaktif mampu menjawab permasalahan yang ada, seperti rendahnya motivasi belajar peserta didik, rendahnya partisipasi belajar peserta didik. Kemudian terlihat dari partisipasi peserta didik yang meningkat saat penggunaan solusi ini. Fokus peserta didik juga meningkat, dan solusi ini dapat dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan di masa depan. Nah, berdasarkan hasil survei yang telah saya dapatkan adalah 60% siswa setuju dan sangat senang ketika pengimplementasian metode belajar dan media ajar ini, dan 40% siswa merasa senang, yang artinya bisa dikatakan 90-100% hasilnya adalah positif. Berikut adalah masukan atau feedback yang didapatkan dari pengguna ataupun user. Di antaranya adalah guru dan siswa, di mana hasilnya adalah positif dan memberikan dampak positif juga terhadap pembelajaran yang didapatkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.